Shalom bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam renungan awal pekan. Untuk mengawali sepekan ke depan ini, kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Allah, oleh karena kasih-Mu dan kesetiaan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk ada sebagaimana adanya pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini telah saya persiapkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 14 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ulangi. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini diberikan satu pokok perenungan melibatkan penolong. Dalam pembacaan kita, Yesus sendiri menyebut bahwa Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini dari terjemahan Yunani, yaitu parakletos, yang berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Mengawali perenungan kita pada saat ini, muncul pertanyaan bagi kita sekalian bahwa seberapa jauh Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Kita telah mengetahui bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menjanjikan Roh Kudus itu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Apakah kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah justru sebaliknya yang terjadi? Yaitu justru kita sering mengabaikan peran dan keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Contoh yang simpel bisa kita ambil pada diri kita masing-masing. Misalnya, ketika kita ingin mengambil keputusan, ingin sekolah di tempat A atau B, ingin memilih pasangan atau yang lain, apakah kita atau pernahkah kita bertanya pada Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Roh Kudus
dimiliki setiap orang yang menyebut dirinya Kristen. Sebab Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus, bahkan mencurahkannya pada hari Pentakosta. Dan pada saat itu jugalah Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya. Yang menjadi masalahnya bahwa meskipun Roh Kudus sudah ada dalam diri kita masing-masing, tetapi kerap kali kita mengabaikan apa yang ada dalam diri kita. Misalnya jika kita memiliki seorang teman, tetapi seorang teman ini justru terlalu sibuk melakukan banyak hal tanpa melibatkan kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita merasa terabaikan? Dan seakan-akan kita tidak ada bersamanya. Begitu pula lah dengan Roh Kudus. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus menerus melibatkan Roh Kudus dalam aspek kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa kita akan merasakan suatu perbedaan apabila kita melibatkan Roh Kudus. Perbedaan yang kita bisa lihat yaitu bagaimana cara kita menyikapi dan meresponi sebuah situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Apabila kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, Ia akan melimpahkan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Meskipun terkadang kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ujian, masalah, bahkan penderitaan, tetapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan serta bimbingan kepada kita untuk mengatasi hal demikian. Roh Kudus berperan sebagai penolong di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bukan hanya demikian, tetapi semakin kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, maka Ia semakin memberikan kepada kita karunia sebagai bekal untuk melayani, untuk melakukan setiap pekerjaan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, jika tanpa pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam pekerjaan yang kita kerjakan, hal itu tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Oleh sebab itu, libatkanlah penolong atau Roh Kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani, melakukan, bahkan mengerjakan setiap hal yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan, yang akan menguatkan kita untuk melakukan setiap apa yang kita akan kerjakan, apa yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Engkau memberikan kami waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai pedoman, penuntun di dalam kehidupan kami.
Untuk mengawali sepekan ke depan ini Tuhan, mampukanlah kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau yang terus-menerus memimpin, menolong kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan harapan. Tuhan, inilah doa, permohonan kami, seruan kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan penebus dosa kami yang hidup. Amin.